Di sebuah kota kecil bernama Kembang Kuning yang terletak di lereng pegunungan Jawa Tengah, terdapat legenda urban yang jarang dibicarakan secara terbuka. Penduduk setempat menyebutnya Lampor, bukan sekedar singkatan dari lampu penerangan jalan, melainkan makhluk gaib yang konon menjaga setiap tiang lampu di malam hari. Mereka yang pernah melihatnya tak pernah kembali sama. Mereka yang mendengar suaranya menjadi gila. Dan mereka yang berani mematikan lampu jalan di tengah malam tidak pernah ditemukan lagi. Cerita ini dimulai dengan kedatangan Raka, seorang jurnalis muda dari Jakarta, yang datang ke Kembang Kuning untuk menulis laporan investigatif tentang fenomena lampu jalan yang selalu menyala meski listrik padam. Awalnya, Raka menganggap ini hanya cerita kampung belaka. Tapi saat ia mulai menyelidiki, ia menyadari bahwa setiap lampu jalan di kota itu memiliki keanehan yang sama. Cahayanya tidak kunjung padam, bahkan saat pemadaman listrik bergilir. Yang lebih mengerikan, lampu-lampu itu seolah hidup, berkedip-berkedip seperti mata, dan kadang bergetar seolah menangis. Raka mulai mengumpulkan data. Ia mewawancarai warga tua, penjaga malam, dan mantan petugas PLN. Dari mereka, ia mendengar kisah yang sama, bahwa Lampor bukanlah makhluk yang diciptakan, melainkan terlahir dari dosa. Konon, puluhan tahun lalu, seorang tukang listrik bernama Pak Darmo dituduh mencuri listrik untuk menerangi rumahnya secara ilegal. Ia dihukum oleh warga dengan cara yang keji. Ditelanjangi, diikat ke tiang listrik, lalu disetrum hingga tewas. Sebelum mati, Pak Darmo bersumpah bahwa jiwanya akan menjaga setiap lampu, agar tak ada lagi yang merasakan kegelapan, seperti yang ia alami. Sejak malam itu, setiap lampu jalan di Kembang Kuning tidak pernah benar-benar padam. Bahkan saat listrik mati, cahaya tetap menyala dengan warna kekuningan yang aneh, seperti minyak tanah yang terbakar. Warga mulai menyebutnya Lampor, dari gabungan lampu dan hantu. Mereka percaya bahwa Lampor adalah roh Pak Darmo yang terperangkap menjadi penjaga sekaligus penjagal. Raka awalnya tertawa, tapi malam pertamanya di penginapan tua di ujung kota, ia melihat sesuatu dari jendela kamarnya. Di seberang jalan, sebuah lampu jalan berkedip perlahan, seolah mengawasinya. Saat ia menatapnya terlalu lama, bayangan manusia tipis, hitam pekat, muncul di bawah cahaya. Tanpa wajah, tapi dengan tangan yang terangkat seperti sedang memegang kabel listrik. Raka buru-buru menutup tirai. Esok harinya, lampu itu sudah tidak ada. Tiangnya roboh, kabelnya terputus, tapi tanah di sekitarnya basah seperti baru hujan, padahal langit cerah. Semakin dalam Raka menyelidiki, semakin banyak kejadian aneh terjadi. Warga yang ia wawancarai satu persatu menghilang. Seorang penjaga malam ditemukan tewas di dekat tiang listrik. Tubuhnya hangus, tapi tidak ada bekas kebakaran di sekitarnya. Kulitnya menghitam seperti arang dan matanya meleleh. Tapi yang paling mengerikan, lampu jalan di atasnya menyala terang, padahal listrik mati sejak 3 jam sebelumnya. Raka mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi, ia berjalan di jalan yang gelap, hanya ditemani satu lampu jalan yang menyala. Dari balik cahaya, sosok hitam tanpa wajah mengulurkan tangan. Suara berbisik datang dari tiang lampu. Jangan matikan aku butuh cahaya, aku butuh listrik, aku butuh tubuhmu. Raka terbangun dengan keringat dingin dan mendapati lampu kamar tidurnya berkedip-berkedip.
padahal ia tidak menyalakannya. Ia mulai mencari catatan sejarah kota. Di balik arsip kumuh di balai desa, ia menemukan foto lama. Seorang pria tergantung di tiang listrik. Tubuhnya hangus, wajahnya tidak terlihat, tapi tangannya masih memegang kabel yang menyambung ke tiang. Di bawah foto tertulis, Pak Darmo, 1973, pelaku pencurian listrik, hukuman 1000 volt selama 3 menit. Tidak ada catatan kematian resmi. Tidak ada pemakaman. Hanya ada catatan. Jenazah dibuang ke sungai. Raka mulai curiga. Mungkin Pak Darmo tidak mati. Mungkin jiwanya menyatu dengan listrik. Mungkin Lampor bukan satu entitas, tapi banyak. Setiap lampu jalan adalah perwujudan dari penderitaannya yang terus-menerus. Suatu malam, Raka memutuskan untuk menguji teori ini. Ia membawa peralatan listrik sederhana dan pergi ke pinggiran kota, ke jalan yang paling sepi. Di sana berdiri sebuah lampu jalan tua yang cahayanya berwarna kuning kusam. Dalam hitungan detik, udara menjadi dingin. Angin berhembus kencang meski tidak ada awan. Raka merasa diawasi. Ia menoleh dan melihat bayangan hitam muncul dari tanah, seperti asap yang membeku. Bayangan itu membentuk sosok manusia dengan tangan panjang yang menjuntai ke bawah dan kepala yang tertunduk. Cahaya lampu tiba-tiba menyala lagi, bukan dari atas, tapi dari dalam tubuh bayangan itu sendiri. Seolah listrik mengalir di urat-uratnya. Bayangan itu bergerak mendekat. Raka berlari. Tapi setiap kali ia berbelok ke jalan lain, selalu ada lampu jalan yang menyala. Dan di bawahnya, sosok itu selalu ada. Kadang 1, kadang 2, kadang 3. Mereka tidak berjalan. Mereka muncul seolah teleportasi dari satu tiang ke tiang lainnya. Raka akhirnya bersembunyi di dalam sebuah gudang tua. Ia mengunci pintu, mematikan semua sumber cahaya. Ia berharap Lampor tidak bisa menemukannya dalam gelap. Tapi beberapa menit kemudian, suara klik terdengar dari luar. Lampu jalan di depan gudang menyala. Lalu, satu persatu, lampu-lampu di sekitar gudang menyala. Seolah mengelilingi tempat itu seperti cincin api. Dari luar, suara berbisik datang dari tiang-tiang listrik. Kami tidak suka gelap. Kami butuh terang. Kami butuh tubuh. Kamu bisa menjadi terang. Raka gemetar. Ia melihat bayangan di bawah pintu. Kaki yang tidak menyentuh tanah, tapi mengambang. Ia berdoa. Ia menangis. Ia berteriak. Tapi tak ada yang datang. Tiba-tiba, listrik di gudang menyala. Lampu neon di atasnya berkedip, lalu menyala terang. Dan di tengah cahaya itu, berdiri sosok dengan wajah hangus, mata meleleh, dan mulut yang terbuka lebar, memancarkan cahaya kuning dari dalam tenggorokannya. Terima kasih, karena sudah datang, bisiknya. Suaranya seperti listrik statik. Raka pingsan. Ketika Raka sadar, ia berada di tempat yang aneh. Bukan gudang, bukan kota, bukan dunia nyata. Ia berada di jalan panjang yang tak berujung, dengan lampu jalan yang menyala di kedua sisi, membentuk terowongan cahaya kekuningan. Langit di atasnya hitam pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Yang ada hanyalah deretan lampu yang berkedip pelan, seperti jantung yang berdetak. Di tengah jalan, berdiri Pak Darmo, atau yang dulu bernama Pak Darmo. Kali ini wajahnya terlihat jelas, hangus, retak, tapi hidup. Matanya tidak ada, tapi ia bisa melihat. Ia berkata, "Kamu pikir ini hantu? Tidak. Ini adalah hukuman. Aku bukan roh. Aku adalah energi. Aku adalah arus. Aku terperangkap dalam jaringan listrik kota ini. Setiap kali lampu menyala,
Aku merasakan sakit. Setiap kali listrik padam, Raka gemetar. Kenapa kamu membunuh orang? aku tidak membunuh, jawab Pak Darmo. Aku hanya mencari pengganti. Aku butuh tubuh baru. Tubuh yang bisa menjadi konduktor. Tubuh yang bisa merasakan listrik seperti aku. Setiap kali seseorang mati di dekat lampu jalan, jiwanya tidak pergi. Ia tersambung menjadi bagian dari jaringan, menjadi lampor baru. Raka menoleh. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan lain berdiri di bawah lampu. Beberapa mengenakan seragam PLN. Beberapa mengenakan pakaian warga. Semuanya tanpa wajah. Semuanya menyala dari dalam. Kamu sudah melihat kami. Kami sudah mematikan lampu. Kamu sudah masuk ke dunia kami. Sekarang, kamu harus memilih, mati atau menjadi terang. Raka menolak. Ia berlari lagi, sepanjang jalan cahaya. Tapi jalan itu tidak berujung. Setiap kali ia berbalik, Pak Darmo selalu di belakangnya. Lebih dekat, lebih terang. Cahaya dari tubuhnya menyilaukan. Kamu tidak bisa kabur dari listrik, Raka. Listrik ada di mana-mana. Di ponselmu, di jam tanganmu, di otakmu. Bahkan detak jantungmu adalah arus listrik. Kamu sudah terhubung sejak kamu datang ke kota ini. Sejak kamu melihat lampu itu, kamu sudah menjadi bagian dari jaringan. Raka terjatuh. Ia merasakan getaran di tubuhnya, seperti listrik kecil mengalir di urat-uratnya. Ia melihat tangannya dan menyadari bahwa ujung jarinya mulai memancarkan cahaya kekuningan. Tidak, ku tidak mau, teriaknya. Semua yang masuk ke sini awalnya menolak. Tapi pada akhirnya, mereka semua menjadi terang. Cahaya semakin terang. Raka merasa tubuhnya memanas. Ia melihat dirinya di bayangan tiang lampu. Wajahnya mulai menghitam. Matanya memancarkan cahaya. Dan tangannya memanjang seperti kabel. Ia menjerit. Tapi suaranya berubah menjadi dengung listrik. Beberapa minggu kemudian, seorang jurnalis lain datang ke Kembang Kuning. Ia mencari Raka yang sudah menghilang tanpa. Jangan cari dia, katanya. Dia sudah menjadi bagian dari terang. Dia sekarang adalah salah satu dari mereka. Lihat saja lampu jalan di jalan utara, yang cahayanya lebih terang dari yang lain. Itu dia. Dia yang paling aktif. Dia yang pertama kali menyala saat malam tiba. Jurnalis itu tidak percaya. Ia pergi ke jalan utara. Di sana berdiri sebuah lampu jalan yang sangat terang. Cahayanya kuning keemasan, berkedip pelan seperti sedang bernapas. Ia mengeluarkan kamera. Saat ia memotret, dari dalam cahaya terlihat wajah samar. Mata menyala, mulut terbuka, seperti sedang berteriak. Ia buru-buru pergi. Tapi saat ia menoleh, semua lampu jalan di sepanjang jalan menyala bersamaan. Padahal listrik sedang mati. Dan dari tiap tiang, bayangan hitam muncul menatapnya. Ia lari. Tapi sebelum ia keluar dari kota, ia mendengar suara dari radio mobilnya yang mati. Suara dengung listrik, lalu bisikan. Kami butuh terang. Kami butuh tubuh. Tolong, jangan matikan lampu. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi jurnalis yang berani datang ke Kembang Kuning.